itulah yang disebut Jabal Rahmah di Arafah. Harapan kita, karena kita sudah pernah ke Arafah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji semuanya. Dan kita bisa wukuf di Arafah semuanya. Amin. Dan tentunya siapapun yang melihat tayangan ini, yang menyimak ceramah ini, kita doakan dari tempat yang mulia ini, mudah-mudahan bisa segera berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, bisa berada di Jabal Rahmah bersama kita, bisa haji dan kemudian wukuf di Padang Arafah. Segala doa baik insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Anak mantu cucu kita bisa berangkat ke tanah suci semuanya, dan kita semuanya selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga bersama keluarga. Lanjut cerita ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, Nabi sebelum berangkat hijrah itu mencari teman terbaik Sayyidina Abu Bakar, karena nggak ada yang bakalan berani membunuh Sayyidina Abu Bakar ya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu biasanya dengan orang Mekah luar biasa. Hartanya Sayyidina Abu Bakar itu dimakan 7 turunan nggak habis. Maka kenapa Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar bukan Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Abu Bakar itu tanpa musuh. Kalau Sayyidina Umar banyak musuhnya. Dendam lama pasti tumbuh. Nah, yang kedua, sebelum berangkat Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya membawa bekal sebanyak-banyaknya. Bawa berapa itu bekal yang disiapkan Nabi? Bawa emas 40.000 gram. 40 kilo emas yang dibawa. 40 kilo. Kalau 40 kilo tuh di gramin jadi berapa gram itu? Segitu banyak yang disiapkan Nabi. Kemudian Nabi menyewa Abdullah Al-Quraiti, itu preman sayaran, sekawan preman Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Itu dibayar tutup mulut, uang diem gitu, dibayar 500 ekor unta. Bayangin. Sayyidina Ali suruh tidur di tempat pembiaringan beliau. Ini siasat. Beliau tidak berangkat menuju Madinah karena pasti ditegat. Maka dari pintu menuju Yaman. Ini luar biasa siasat. Itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang dikatakan Nabi disabdakan al-khida'ah ya. Jadi al-qitalu al-khida'ah, perang itu dengan ikhtiar, dengan kecerdikan. Nah, baru kemudian dari arah Yaman baru muter ke sini lagi. Jadi bicara tentang hidup ini harus ikhtiar. Ingin selamat ikhtiar, ingin kaya ikhtiar, ingin rumah tangga bahagia ikhtiar ya. Jangan karena sudah tua terus nggak diikhtiari. Ini bicara tentang Jabal Tur ya, bahwa ikhtiar itu penting dan bukan terserah Tuhan, bukan terserah Allah. Allah sudah jamin Nabi selamat kok, tapi kenapa Nabi harus seperti itu? Baru setelah 3 hari Nabi di Jabal Tur itu, orang kafir sudah putus asa, barulah reda pencarian, baru Nabi melanjutkan perjalanan ke Yasrib, waktu itu belum Madinah. Itu kan masih dikejar sama Suroko. Pernahkah dengar kekejar Suroko ketika Suroko mau batok itu dengan pedangnya? Akhirnya sebelum batok, "Wahai Muhammad, siapa yang menolong kamu?" Nabi jawab, "Siapa? Allah." Maka pedangnya jatuh. Pernahkah dengan cerita itu? Jadi Jamarullah luar biasa bicara tentang Jabal Tur itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa Jabal Tur mengajarkan kepada kita hidup ini adalah pilihan, bukan terserah Tuhan dalam hal tertentu. Karena ada namanya takdir azali, ada takdir apa namanya?
kita ikhtiari itu. Nah itulah sebenarnya kenapa kemudian ke Jabal Tur. Ya, Bapak sekalian, saya kira ini seputar Jabal Tur. Kita akan langsung menuju Jabal apa namanya? Jabal Rahmah. Jadi lihat kanan kiri ya. Yang namanya Mekah itu ya gunung-gunung begini Bapak Ibu. Gunung-gunung seperti ini. Ini Bapak Ibu kalau pas haji manusia kayak semut di sini. Ya. Jalan kaki, naik bis, ya. Udah kayak semut deh. Ya, luar biasa. Makanya kita bicara umroh ini, kita bicara tentang miniatur haji. Bapak Ibu sekalian, lihat nih, di sini ada Rawahil Al-Masyair. Jadi ini bus yang kemarin untuk ngantar jamaah haji. Masyair itu ya Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi di sini waktu haji kemarin untuk ngangkat jamaah haji. Nah, kenapa jamaah haji di sini itu Bapak Ibu sekalian nunggak tanah ini bayar. Kemudian ada di tenda bayar. Tenda di Mina bayar, tenda di Arafah bayar, terus turun di Muzdalifah bayar gitu. Karena di sini nggak ada yang gratis. Ya. Ini aja Ustadz kita ini bulanannya kena pajak hidup di sini. Kayak di sini nih Bu. Oh iya, ini ada pohon-pohon ini Bu. Orang sini nyebutnya pohon Soekarno Bu. Karena katanya dulu yang bawa pohon ini Bung Karno. Dulu waktu haji nggak seperti sekarang ini. Dulu gersang, sekarang sudah banyak pepohonan. Bapak sekalian, kita ada tulisan Bidayatu Arafah. Ya, kita sudah lepas dari wilayah Mekah, kita sudah masuk Muzdalifah dari arah menuju Jabal Rahmah Arafah. Nah kita lihat di depan itu Bu, ini juga bangunan baru. Ya. Tahun 2019 sebelum Covid, bangunan ini belum selesai. Ya itu toilet juga sudah bagus, sudah permanen. Dulu tidak sebagus itu. Nah ini adalah stasiun kereta Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di tahun 2025an nanti diperkirakan jamaah itu nggak naik bis, nanti naik kereta. Ini ada kereta, ini terminalnya di Ajiziyah. Tuh Arafah stasiun Arafah. Jadi nanti ke depannya begitu. Makanya yang penting itu ngumpulin duit yang banyak ya Bu, Pak. Cari yang banyak. Minta rezeki yang banyak. Amin. Ternyata rezeki itu tidak boleh dianggap enteng. Kita ini kan terbiasa bangga punya anak banyak. Padahal mestinya anak banyak itu penting, tapi sebelum punya anak banyak mestinya harus punya rezeki yang banyak dulu. Anak-anak itu harus dididik, anak itu harus
pesantrenkan, harus di SDGT kan gitu, biar kualitasnya bagus. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan sampai. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, arah Jabal Rahmah. Kenapa kita ke Jabal Rahmah ini? Karena ketika kita bicara tentang haji, kita bicara tentang syariat Nabi Ibrahim. Bicara tentang syariat Nabi Ibrahim, bicara tentang Nabi Adam. Nah, di Jabal Rahmah ini pertemuan antara Nabi siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi diturunkan dari surga itu, dalam sebagian riwayat Nabi Adamnya diturunkan di India, sementara Siti Hawanya di Jeddah. Makanya besok kita ke Jeddah di pemulangan nanti hari Jumat depan. Nah, ketemuannya ini di sini di Jabal Rahmah. Jabal itu artinya gunung, ya. Rahmah itu artinya cinta. Jadi ini namanya bukit cinta. Tuh, yang sono itu ada tugu di set warna biru kehijauan. Itu ada tulisannya itu, bahwa di sana dilarang sholat, di sana dilarang berdoa, di sana dilarang naruh apa dengan mitos tertentu. Kalau orang Arab menganggap itu musyrik, itu bid'ah gitu. Makanya kita nggak usah naik, kita nanti foto-foto. Tolong di sini nanti suami istri foto berdua, biar harapannya nanti bisa berangkat haji semuanya. Keluarga berangkat apa, foto juga. Ingat ya Bapak Ibu, kita turun bareng, nanti kembali ke sini bareng, ya. Itulah yang disebut Jabal Rahmah di Arafah. Kenapa kita ke Jabal Rahmah? Karena ketika kita bicara tentang haji, bicara tentang umrah, berarti bicara tentang Rasulullah SAW. Bicara Rasulullah SAW berarti bicara tentang Nabi Adam. Dalam beberapa riwayat, para ulama menyepakati secara mayoritas bahwa ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, maka kemudian, tetapi tidak selesai dengan taubat, tetapi kemudian qadarullah, Allah kemudian mengeluarkan Nabi Adam dari surga, kemudian ke dunia ini, ke bumi ini. Dalam banyak riwayat, Nabi Adam kemudian Allah turunkan di bumi Allah yang berbeda, yang jauh di sana. Siti Hawa juga jauh di sana. Maka dari perpisahan yang lama ini, suami istri ini saling mencari dan mencari. Maka qadarullah, pertemuan antara Siti Hawa
dan Nabi Adam ada di Jabal Rahmah ini. Yang pertama ada di Jabal Rahmah itu adalah Ibu Siti Hawa. Sementara Nabi Adam alaihissalatu wassalam mencari dan mencari, kemudian melihat ada kayak semacam apa berdiri di atas bukit. Ternyata Siti Hawa lebih tangguh, sudah mencari dari tempat yang lebih tinggi. Maka saat itu nggak ada siapapun kecuali kemudian manusia. Maka dari arah kejauhan sana Nabi Adam tahu pasti itu adalah Siti Hawa yang Allah turunkan dari surga itu. Dan itulah sebabnya kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam kemudian naik ke Jabal Rahmah itu. Pertemuan itulah yang kemudian menjadi tugu, disebut dengan Tugu Jabal Rahmah. Jamaah rahmatullah, kita bisa bayangkan tangguhnya seorang wanita, cintanya seorang wanita terhadap sang suami. Memang kadang-kadang dalam kehidupan ini yang lebih banyak memikirkan pasangan itu istri memikirkan suami apa suami memikirkan istri? Istri, betul? Ya, begitu. Dan wanita memang lebih tangguh, wanita itu lebih sabar, itulah Siti Hawa. Maksud kita apa yang pertama? Ketika kita ke Jabal Rahmah ini, Bapak Ibu, jamaah haji semuanya, jamaah umrah semuanya, yang wanita harus menjadi wanita yang sabar. Jangan mengeluh. Bapak-bapak, jujur, ibu-ibu biasanya banyakan ngeluhnya atau banyakan syukurnya? Ini banyakan mengeluh, marah-marah melulu, cepat emosi. Jangan. Jadilah seperti Siti Hawa. Insya begitu pula laki-laki. Karena begitu wanita itu mencintai kita, menggantungkan apa yang harus diharapkan dari kita sebagai suami, taulah. Maka jangan jadi suami yang malas. Nabi Adam itu langsung lari ke sana, tidak mengenal lelah. Memang kenapa? Suami itu punya tanggung jawab untuk melindungi istri. Betul ibu-ibu. Itulah sebenarnya ini kita kemudian ke Arafah. Maka bapak-bapak, jadilah laki-laki yang penuh tanggung jawab. Nabi Adam masa kini. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita ke Jabal Rahmah, jamaah rahimakumullah? Harapannya karena di Jabal Rahmah ini Arafah. Arafah ini tempat wukuf. Orang haji kalau nggak wukuf di Arafah tidak diterima hajinya. Maka itulah sebabnya harapan kita, karena kita sudah pernah ke Arafah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji semuanya. Kemudian kita bisa wukuf di Arafah semuanya. Dan tentunya siapapun yang melihat tayangan ini, yang menyimak ceramah ini, kita doakan dari tempat yang mulia ini, mudah-mudahan bisa segera berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, bisa berada di Jabal Rahmah bersama kita, bisa haji dan kemudian wukuf di Padang Arafah. Segala doa baik insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Anak mantu cucu kita bisa berangkat ke tanah suci semuanya, dan kita semuanya selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.